Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas project Internet of Things, yaitu monitoring sensor LM35. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Yulfiana Harini. Nama saya Anisatul Munawaroh. Saya Gindur Leonard. Nama saya Riki. Nama saya Joni Aris. Andre Karnas Tepu. Selanjutnya, proyek ini akan dijelaskan oleh Riki Johana. Akan open cam untuk menunjukkan sensornya sekaligus dari aplikasi Blink. Skema rangkaiannya dari router itu memberikan sinyal wireless atau internet kepada laptop. Kemudian laptop difungsikan sebagai mobile hotspot yang kemudian akan memberikan jaringan secara wireless pada ESP8266. Nah, untuk power dari ESP8266 itu diambil dari laptop pakai kabel USB, serta LM35 juga dihubungkan kepada ESP8266. Itu datanya dihubungkan ke pin analog, sedangkan dua lagi sebagai sumber powernya dihubungkan ke 3,3 volt dan ground yang ada di ESP8266. Sensor ini akan membaca suhu dengan ketelitian 10 mV per derajat Celcius. Kemudian akan saya share untuk aplikasi Blink, di mana aplikasi Blink tersebut akan menampilkan nilai dari sensor. Saya share screen. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Blink yang dibuat. Di sini ada real time clock yang menunjukkan waktu dan tanggal. Kemudian ada suhu ruangan yang ditunjukkan di atas. Kemudian di bawah ini ada tabel, dia akan selalu mengupdate nilai suhu ruang. Yang dibaca adalah yang tulisannya berwarna hijau ya. Ini diupdate sekitar setiap 1-2 detik satu kali. Nah, ini suhunya naik ketika sensornya saya sentuh. Pembacaan sensornya sangat bergantung pada kecepatan internet, jadi ini agak sedikit nge-lag tadi karena jaringan. Nah, ini sensornya membaca suhu 28 karena bersentuhan dengan jari saya. Jika saya lepaskan, dia akan kembali ke suhu ruangan. Berikan sesaat waktu. Nah, di sini perlahan-lahan akan menurun nilai sensornya. Nah, kemudian selain daripada sensor ini mengirimkan nilainya kepada Blink, sensor ini juga memberikan nilainya kepada ThingSpeak, juga mengirim nilainya ke ThingSpeak dan disimpan dalam bentuk grafik. Nah, untuk aplikasi ThingSpeak, sedang buka aplikasi namanya website ya. Websitenya boleh di share screen oleh Yulfiana untuk menjelaskan nilai data ThingSpeak dan juga bagaimana cara kerja ThingSpeak. Untuk ThingSpeak-nya sendiri tampilannya seperti ini. Untuk membuat ThingSpeak-nya tersambung dengan Arduino IDE-nya, kita harus mendapatkan API case di sini. Yang mana sebelumnya kita harus buat channel dulu. Nah, terus di sini kita akan mendapatkan API case-nya. Yang mana API case ini akan kita gunakan sebagai token untuk dimasukkan di Arduino IDE-nya dan juga
channel number di sini. Channel ID-nya yaitu 129999521 yang dimasukkan ke dalam program Arduino-nya. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan berbagai macam sensor yang lainnya di sini. Contohnya saja yang di field 1 ini adalah suhu. Yang mana suhu yang field 1 itu adalah untuk chart yang ini, yaitu untuk monitoring LM35. Kita bisa menambahkan jika kita mau menggunakan sensor tambahan lainnya. Jadi kalau di Blink tadi datanya muncul per waktu gitu, kalau yang di ThinkSpeak kita bisa ngelihat datanya secara grafik, naik turunnya berapa gitu. Ini Saya sentuh. Oke, coba saya tampilin yang di ThinkSpeak-nya. Apakah ada perubahan? Nah, di sini kelihatan dari yang 25347 sama yang di 5403 dan ini 5419. Kelihatan ada perubahan saat ini juga. Yang mana sekarang itu 5435. Itu kita bisa set juga waktunya di time scale-nya. Kalau di sini nggak di set karena ngikut dari defaultnya aja gitu. Coding Arduino-nya. Jadi dalam bangun coding di Arduino ini pakai Arduino IDE, tapi programnya itu di-upload ke ESP8266. Oleh karena itu kita harus menyertakan library ESP8266 karena kita menggunakan Blink dan juga kita menggunakan ThinkSpeak. Di sini ada include ThinkSpeak, itu library ThinkSpeak, kemudian ada library Blink karena tadi juga pakai RTC, itu harus pakai widget RTC sama TimeLeap sebagai time masternya. Nah, dalam aplikasi Blink itu ketika kita membuat projectnya itu pasti mendapatkan token. Nah, token Blink itu adalah yang ini, yang saya blok. Ini harus dimasukkan ke dalam sini supaya ESP8266 kita itu mengirim datanya tepat ke project Blink yang dibuat. Jadi ini adalah kode unik untuk setiap project Blink yang dibuat. Nah, kemudian ThinkSpeak tadi seperti dijelaskan Yulviana juga memiliki channel ID dan juga API keys-nya. Nah, untuk channel number-nya atau channel ID ini ada di sini. Dan juga API keys-nya yang ini. Jadi dimasukin ke dalam coding yang ada di Arduino ID supaya ESP8266 yang digunakan itu mengirim data tepat ke project yang kita buat. Kemudian SSID dan password ini fungsinya untuk supaya ESP8266 ini mengetahui dia harus connect ke jaringan mana. Jadi ini adalah jaringan WiFi. Ini saya menggunakan mobile hotspot. Nah, jadi ini nama SSID-nya itu laptop 85921 L ini ya, sama dengan di sini. Ini password untuk WiFi laptop itu.
itu date dan time-nya pakai virtual pin V3 dan V4. Nah, ini di bawah. Ini di setup itu kita melakukan begin untuk memulai sistem untuk ThingSpeak dan Blink. Nah, di sini ada Blink Virtual Write. Virtual Write untuk pin V1 itu clear. V1 itu adalah tabel yang menampilkan tadi yang selalu update, yang ada tulisan hijau itu. Nah, jadi setiap ESP8266-nya ini terreset, dia akan clear tabel itu. Nah, kemudian ini adalah clock untuk RTC tadi, ini dibuat 1 detik, ini 1000. Jadi di sini 1000 itu maksudnya 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, di sini temperatur itu ini adalah raw data dari LM35, itu hanya berupa data voltasenya yaitu 10 mV per derajat Celcius. Nah, ketika ingin mengkonvert ke suhu, setelah dilakukan perhitungan didapat hasilnya seperti ini. Ini 1023 karena ADC-nya ESP8266 itu 10 bit. Jadi nilainya berkisar antara 0 sampai 1023. Nah, virtual V2 ini adalah label display yang ada di Blink. Jadi akan ditampilkan Blinknya sekali lagi untuk melihat kotak-kotaknya itu pinnya pakai yang mana aja. Jadi V1 ini tadi tabel. Nah, di sini pakai coding virtual write juga. Ini add, ini ID itu adalah maksudnya nomor tabel itu nomor berapa. Jadi di sini dibuat juga ID-nya selalu tambah 1 setiap suhu atau setiap entry data itu nambah 1 ID-nya. Suhu ruang, kemudian menampilkan data suhu. Nah, peak ini digunakan untuk menandai data terbaru. Jadi yang ada tulisan hijau itu selalu data yang paling baru. Kemudian coding untuk ThingSpeak. Ini ThingSpeak-nya mengirimkan ke channel ID yang tadi dibuat dan juga API keys-nya ke project yang tadi. Ini satu ini field. Jadi misalnya seperti yang dijelaskan Yulfi, bisa lebih dari 1 sensor, misalnya ada field kedua. Nah, ketika kita mau write data juga ke field kedua, yang satu ini diganti menjadi 2. Nah, if X sama dengan 200, maksudnya ini kalau ThingSpeak itu kan seperti kata Yulfi, time scale-nya bisa di-upload. Jadi default-nya itu 15 detik. Ketika 15 detik, X itu akan bernilai 200, jadi dia mengirimkan data, kemudian di Arduino itu kalau dilihat di serial monitornya, itu akan update successful. Kalau misalnya dia tidak terupdate, dia akan keluar problem updating HTTP error code. Nah, delay 1000 milisecond ini setiap 1 detik dia akan mengirim data ke Blink. Cuma kadang di Blink itu munculnya setiap 2 atau 3 detik karena kecepatan internet juga sangat bergantung. Kalau misalnya ada keterlambatan kecepatan internet, dia akan pengaruh ke lag juga. Jadi datanya tidak terupdate setiap 1 detik. Kalau internetnya bagus, semua akan berjalan sesuai coding ini tepat waktu semua. Ini saya akan save untuk Blink-nya sekali. Nah, ini untuk melihat pin apa saja yang dipakai, ini saya stop dulu. Nah, di sini kelihatan nih, ini pakai, ini LED-nya pakai V3,
Kemudian ini pakai V4 untuk display time-nya. Ini tadi suhu ruang atau label value setting pakai V2. Kemudian ini V1 untuk tabelnya. Jadi icon, name, value. Name itu yang tadi suhu ruang. Icon itu untuk ID-nya. Di ID-nya itu selalu bertambah 1 setiap pengiriman data. Saya play lagi. Nah, ini yang hijau ini itu data paling baru. Ini akan terus ngupdate. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Yulviana. Baiklah, seperti itu project yang telah kami kerjakan, yaitu membuat project buat LM35 yang tersambung dengan Blink dan ThinkSpeak, yang masing-masing setiap software pada Blink dan ThinkSpeak tersebut mengirimkan token untuk sebagai pengenal di program Arduino-nya yang dikirim ke email kita. Begitu saja, mohon maaf bila ada salah pada project ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.